Kembali bersama Fakta 62, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang buruk dan memprihatinkan yang melatari sebuah komunitas yang diberi nama Tanah Ombak tegak berdiri. Berawal dari komunitas seni, Tanah Ombak ini juga mengenalkan dunia baca dan literasi kepada anak-anak di lingkungan yang dekat dengan dunia hitam. Padang dijuluki sebagai kota tercinta karena memang keindahan alamnya yang memanjakan mata, hamparan alamnya mempesona, dikelilingi perbukitan dan langsung menghadap ke Samudra Hindia. Jadi alasan utama mengapa orang bisa jatuh cinta dengan alamnya. Dengan kota yang dikelilingi pantai, sebagian besar wilayah daratan merupakan daerah yang tengah berkembang. Namun siapa sangka, di balik kemajuan kotanya, Padang menyimpan kisah miris di sebuah perkampungan pesisir kotanya. Pas pindah itu mungkin kalian pelan-pelan saja. Ba'aka Bagut People, kali ini saya akan membagikan fakta baik dari Ranah Minang, yang dimana ada literasi Tanah Ombak yang memberikan edukasi kepada anak-anak di pesisir pantai yang kurang mampu. Selain membaca, menulis, menggambar, tapi juga anak-anak diberikan kegiatan positif di outdoor seperti ini. Hembusan angin, butiran pasir, dan hempasan ombak coba dirasakan oleh anak-anak di tepian pantai, merasakan energi yang diberikan alam. Hal ini bisa menjadi terapi kesabaran dalam mengelola emosi. Bukan tanpa alasan, bertujuan untuk merefleksikan perasaan yang tengah dirasakan. Ya, mereka berasal dari anak-anak yang terlahir dari lingkungan yang kurang baik, akrab dengan kekerasan, cacian, dan makian, bahkan kriminalitas. Mereka tinggal di kawasan yang dicap sebagai gang setan. Kondisi lingkungan yang keras inilah yang membentuk karakter anak-anak di sini jadi memprihatinkan. Hidup mereka seolah dekat dengan dunia kejahatan. Tak boleh terus terjadi dan ingin diubah. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang tidak ingin bersekolah, lebih memilih bekerja untuk mendapatkan uang. Ya kan mungkin karena dulu di sini kan anak-anak kecil tuh kecil besar gitu sama aja, misal kayak ngelem, kayak judi, misalnya kayak minum, misalnya kayak gitu kan mungkin kan yang gede-gede nyontain yang kurang baik ya di sini kan dulunya kan sekarang ya. Nah, jadi yang anak kecil tuh banyak yang terbawa arus. Ibaratnya kalau dulu sih kan banyak kejahatan kriminal. Ibaratnya ini Texas lah namanya di sini dulu kan. Texasnya Kota Padang kata orang kan. Kriminal apa ini semua kumpul di sini semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang baru nih masuk nih, takut susah masuk di sini. Mereka pasti langsung ngegas, pasti langsung error, pasti langsung susah lah pokoknya. Lama tinggal di kampung ini, Shu Henry atau yang akrab disapa Pahen ini, yang berstatus sebagai aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, geram dengan kebiasaan yang terjadi di lingkungannya, yang akrab dengan hal-hal negatif. Ingin memutus mata rantai ini, menciptakan anak bangsa yang lebih baik lagi. Perlahan, cahaya terang muncul, sedikit demi sedikit, situasi kelam berubah jadi harapan. Tak hanya sekedar mimpi, anak-anak di Kampung Pulus 3 ini perlahan mendapatkan haknya untuk gantungkan asa setinggi langit. Komunitas Tanah Ombak menguatkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar melalui konsep pendidikan dan penempaan, yakni belajar dan membaca. Ini tuh sebenarnya dulunya apa Pak tempat ini? Ya ini sebenarnya rumah biasa, rumah pribadi Bapak. Oke. Ya tempat anak-anak Bapak membesarkan anak-anak. Ya. Kemudian setelah anak-anak Bapak besar dan punya kehidupan sendiri, Bapak memutuskan supaya rumah ini lebih bermanfaat, ya menjadi ruang seperti ini. Bapak cukup lama di sini, Bapak memahami wilayah ini, dan Bapak kira mereka sangat butuh ini. Di sini tidak ada ruang publik,
Di sini juga karena berbagai macam masalah-masalah sosial, dan Bapak kira ini menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai supaya mereka tak lagi setidak-tidaknya mewarisi hal-hal yang negatif dari generasi sebelumnya. Nah, terus Pak, kalau misalnya pembiayaan nih Pak, buku-buku ini dapat dari mana? Terus maksudnya kan pasti ada fasilitas yang lainnya, itu didapat dari mana Pak? Ini banyak wakaf dari orang-orang baik, dari orang-orang yang berwakaf buku ke kita, kemudian orang-orang yang care kepada dunia literasi, daripada bukunya numpuk di rumah nggak terbaca, mereka antarkan ke sini, dan juga ada juga beberapa donasi dari lembaga. Di awal-awal sekolah kita belikan buku, kita belikan seragam, kita belikan sepatu. Terus yang terpenting itu mereka harus senang-senang, harus bahagia. Setiap ulang tahunnya kita rayakan bersama. Seiring berjalannya waktu, usaha, energi yang dikerahkan, perlahan bantuan dari orang-orang baik datang. Bahkan, bantuan datang dari Prancis. Salah satunya berbentuk uang jajan untuk anak-anak agar mereka tetap semangat bersekolah. Kita kerjasama dengan sebuah yayasan di Perancis, dan yayasan itu juga memberikan bantuan ke anak-anak walaupun kecil, 5.000 sehari atau 150.000 per bulan, tapi bagi mereka itu cukup besar. Kemudian di tahun-tahun ajaran baru kita belikan buku secukupnya, kita belikan baju, kita belikan sepatu. Jadi hal-hal yang berat itu kita bantu, dan itu sudah cukup meringankan orang tuanya. Lewat semangat literasi, Syuhendri merangkul mereka, memberikan energi positif, memotivasi untuk kejar segala mimpi. Meski hal ini tak mudah, seperti yang dialami Pak Hen kala itu, sempat mendapatkan penolakan karena kegiatan yang dilakukan seolah jadi ancaman. Namun dirinya tak gentar, terus konsisten mengajak mereka para penerus bangsa untuk selalu berkumpul di rumahnya, membagikan hal-hal positif termasuk soal pendidikan agama dan moral. Kebanyakan kalau untuk sekolah ya, rata-rata mereka di awal-awalnya kan sekolah atau tidak sekolah itu bagi mereka tidak terlalu penting gitu kan. Baguslah mereka kalau orang tuanya nelayan misalnya kan bantu orang tuanya menepikan sampan, kemudian dia dapat ikan itu dijualnya kemana-mana. Nah, hal-hal ini yang tidak tertanam di dalam diri masyarakat di sini sebenarnya. Mereka anggap sekolah itu tidak penting, itu yang tidak ada di kepala orang gitu kan. Di tempat yang seperti ini tanah ombak bisa ada gitu kan. Jadi kita nih mau ngapain nih selanjutnya nih? Kita mau pustaka bergerak. Oke, ayo. Udah Kak, kita berangkat lagi Kak. Ya, yuk, boleh Bang. Selain mengajak anak-anak di Tanah Ombak untuk membaca, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, para relawan Tanah Ombak rutin melakukan kegiatan pustaka bergerak. Dengan menggunakan motor dan peti berisikan buku-buku bacaan, kegiatan ini rutin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menambahkan minat baca anak-anak yang berada di luar Tanah Ombak. Banyak yang narkoba, ngelem, ngerokok, yang anak-anaknya gitu. Ya belajar Kak, belajar. Terus Rahel kan juga ada sponsor, kayak ibu angkat itu dari, kami kerjasama sama di Perancis Kak. Jadi Rahel ada ibu angkat, jadi ibu angkat Rahel itu yang nguliahin Rahel Kak sampai selesai. Ya Rahel pinginnya seperti itu Kak, biar adik-adik bisa kuliah juga kan seperti Rahel. Kayak minat belajarnya harus lebih tinggi gitu, soalnya kan pengaruhnya sangat besar di Tanah Ombak ini. Rahel berharap kelak adik-adiknya nanti akan bernasib sama dengannya, bisa mewujudkan mimpinya untuk sekolah tinggi dan berguna bagi sesama. Kalau selama ini mereka tidak punya cita-cita, mereka tidak tahu itu apa kuliah, perguruan tinggi atau segala macam, harapannya sekarang mereka sudah mengetahui itu, dan setidaknya mereka juga sudah mulai belajar dengan sungguh-sungguh dan tahu apa artinya pendidikan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Menanam harapan, laksana deruan ombak mengikis bebatuan, perlahan namun pasti. Bibit kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan. Karena sebaik-baiknya peran manusia di muka bumi, ialah yang berguna untuk sesama.
Iya, jadi good people, inilah keseruan anak-anak. Selain memang mereka menjadi literasi membaca dari Tanah Ombak, tapi juga mereka memiliki kegiatan positif karena mereka akan selalu bermain dan mengasah kemampuannya mereka. Yuk kita main lagi yuk. Ya. Nindi Dewinta, Eki Rizky berbagi fakta baik.